Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat edukasi yang ada di rumah. Kita berada pada agenda acara belajar di rumah pasti bisa. Ya. Pada kesempatan kali ini kami mohon kepada anak-anakku, adik-adikku yang ada di rumah, kalian tetap berada di rumah sehingga belajar kalian juga berjalan dengan baik. Kemudian sesuai dengan kondisi kita saat ini bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan setiap kali kita melakukan aktivitas, dan setelah melakukan aktivitas kita juga harus selalu mencuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas tersebut, apakah itu makan, apakah itu belajar, dan lain sebagainya. Adik-adikku, sahabat edukasi yang selalu berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dalam agenda membahas mata pelajaran IPA SMP kelas 8. Materinya adalah tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat, maaf ya. Tekanan pada zat ini akan terbagi 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tekanan tersebut, adik-adik tentunya pernah melihat kita kilasan contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, adik-adikku yang ada di rumah. Pernahkah kalian berjalan di tanah yang lembek atau becek? Kira-kira apa yang terjadi pada kaki kita ketika kita berjalan di tanah yang lembek? Adik-adikku yang ada di rumah, hal ini juga berlaku kepada seperti hewan-hewan peliharaan kita seperti ayam, kemudian bebek. Kenapa ayam kakinya itu berbeda dengan bebek ketika dia itu berjalan? Kemudian yang kedua, dasar bendungan selalu lebih tebal. Jelaskan mengapa bisa demikian. Kemudian yang ketiga, bandingkan pisau yang tajam dan pisau yang tumpul. Paku dengan jarum, itu tentunya juga hal yang berbeda antara keduanya. Kemudian bagaimana ikan itu bisa berenang? Kita sering melihat kapal laut yang sangat besar dapat terapung di atas air, tetapi mengapa batu kecil bisa tenggelam di dalam air? Apa yang kita ulas ini akan kita bahas ke depan tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Adik-adik sahabat edukasi yang selalu ceria, kita awali dengan tekanan pada zat padat. Tekanan pada dasarnya adalah penyebaran gaya. Di sini ya, ada penyebaran gaya. Maksudnya bagaimana? Tekanan itu sebenarnya ada beberapa gaya yang berlaku dalam suatu daerah tertentu atau dalam suatu luasan tertentu. Sehingga secara umum atau dapat disimpulkan bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Sehingga secara umum tekanan itu adalah gaya, kemudian di sana ada besaran luas. Jadi tekanan sama dengan gaya persatuan luas, atau dengan rumus P sama dengan F per A. P adalah tekanan dengan satuan Pascal, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, ini adalah Newton ya. Kemudian A adalah luas dengan satuan meter persegi. Bagaimana hubungannya dengan suatu proses atau suatu konsep di dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba adik-adikku berpikir di sini. Di sana ada sebuah benda yang
di posisi A itu bendanya dengan massa 3 kg, kemudian diletakkan di atas luasan tertentu. Kemudian yang di sebelah B itu di sana ada 3 benda yang berada di atas suatu luasan tertentu. Mana tekanan yang lebih besar? Tadi disebutkan sebelumnya bahwa tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Maka di sini kita bisa membahas bahwa gaya yang menyebabkan tekanan itu gaya apa? Gaya yang menyebabkan tekanan itu adalah gaya berat. Di sana ada gaya berat. Karena di sini massanya 3 kg, maka gaya beratnya adalah W sama dengan M kali G. M itu adalah massanya 3, G itu adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi yang dibuat rata-rata nilainya adalah 10, berarti 30. Maka di situ kita bisa lihat bahwa gaya yang menekan luasan A itu adalah 3 kali 10, yaitu 30. Sementara yang di B, di sana ada 3 massa, yaitu 1 kg, 1 kg dan 1 kg. Kalau kita jumlah berapa? Sama, 3 kg. Sehingga beratnya itu adalah massa dikali G juga. Massanya berapa? Massanya adalah 3 kg. Kemudian G-nya adalah 10, sehingga muncul di situ 30 juga Newton. Berarti gaya yang ditimbulkan oleh A atau gaya yang menyebabkan menekan ke bawah A itu adalah 30, sementara yang B juga gaya yang menekan ke bawah juga 30, sehingga sama. Apa yang membedakan tekanan dari A dan B itu berbeda? Yaitu luas permukaannya. Kita kembali ke awal tadi, di situ ada A luas permukaan. Nah, kita bisa lihat di situ garis gaya lebih tersebar, lebih rapat pada balok B. Kenapa kok lebih rapat? Karena luas permukaannya lebih kecil. Sementara di sini luas permukaannya lebih besar. Karena luas permukaan di B itu lebih kecil, maka tekanannya menjadi lebih besar. Jadi di sini P itu menjadi lebih besar. Sementara tekanan yang ada di sebelah kiri A itu menjadi lebih kecil. Jadi tekanan B lebih besar. Nah, seperti pertanyaan yang di awal tadi, ketika kita melaju atau bergerak atau berjalan di atas tanah yang lembek, apa yang terjadi? Maka kaki kita akan masuk ke dalam. Bagaimana kaitannya dengan ayam yang berjalan di atas tanah yang lembek? Karena kakinya itu adalah lebih kecil daripada kaki yang lain, misalkan bebek ya. Bebek itu kakinya mempunyai struktur yang lebih luas daripada ayam. Sehingga ketika bebek itu berjalan di atas tanah yang lembek atau pasir misalnya, maka memberikan tekanan yang lebih kecil. Kenapa kok tekanan lebih kecil? Karena luas permukaan sentuh antara kaki dengan tanah lebih besar daripada luas permukaan kaki yang ada di ayam. Sehingga ayam mempunyai tekanan yang lebih besar, sementara bebek mempunyai tekanan yang lebih kecil. Kita lanjutkan lagi adik-adikku yang ada di rumah. Sama halnya dengan apa yang sudah kita bahas di awal, bahwa mana tekanan yang lebih besar dari kondisi ini, yang satu 9 kg, yang di A ya, ini yang di A, kemudian yang di B itu 1 ditambah 1 ditambah 1, 3 kg, sehingga memberikan efek gaya W atau F itu sama dengan 9 kali 10 ya, tadi M kali G ya. Sehingga di situ nilainya 90. Sementara yang di sebelah B
itu W sama dengan M kali G, masanya 3 kali 10, sehingga di situ nilainya adalah 30. Sehingga gaya yang mempengaruhi luasan di bawah A atau di A itu lebih besar daripada gaya yang mengenai luasan B. Tetapi perlu diingat di situ bahwa luas permukaannya juga lebih besar yang di A, sementara yang di B luas permukaannya lebih kecil. Sehingga garis gaya tersebar sama rapat pada kedua balok tersebut. Sehingga antara A dan B kita bisa mengatakan bahwa tekanan A itu sama dengan tekanan B. Nah, kenapa? Karena kan memang gayanya itu besar, sementara luas permukaannya juga besar, sementara yang di B itu adalah gayanya kecil, tapi luas permukaannya juga kecil. Kita lanjutkan adik-adikku sahabat yang ada di rumah. Sekarang bagaimana kalau ini? Coba saya beri kesempatan kepada adik-adikku untuk berpikir, mana tekanan yang lebih besar? Di sana masanya 6 kg sehingga memberikan gaya W 60. Sementara di sini masanya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1, tapi dengan posisi di situ ditidurkan atau disejajarkan sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar. Di sini masanya 3 sehingga W-nya atau F-nya itu sama dengan M kali G, masanya 3 kali 10 sehingga 30. Nah, di sini gayanya 60 Newton, di sini 30 Newton. Sehingga ketika mereka atau balok ini menekan ke bawah dengan luasan, ini kita anggap luasannya sama, maka gaya A itu lebih besar daripada gaya B. FA lebih besar daripada gaya FB. Sehingga otomatis tekanan A lebih besar daripada tekanan B. Nah, itu baru tekanan pada zat padat. Nah, ini sebenarnya PR yang ada di rumah buat adik-adikku. Silakan ini dilihat sebentar, atau kalau ada yang membuka streaming bisa di screenshot, kemudian nanti dijawab kira-kira balok yang ada di A yang mana di bawahnya ada paku yang ujungnya tumpul, sementara yang di B ujungnya lancip. Ya. Perhatikan apa perbedaan paku A dan B. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setelah paku B menerima gaya F, apa yang terjadi? Jadi F-nya ini sama ke bawah. Jadi ini didorong ke bawah dengan gaya F. Sementara yang A juga demikian, dorong ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi pada paku? Ini PR untuk sahabat adik-adikku yang ada di rumah. Ini juga ada beberapa soal yang mungkin adik-adikku yang ada di rumah bisa lihat di situ. Perhatikan gambar tekanan zat padat, mana tekanan yang paling kecil atau terkecil yang terjadi pada gambar dalam bentuk yang berbeda. Ini tentunya luas permukaannya berbeda ya. Ini yang lebih besar, ini sedang, ini yang lebih kecil, dan ini bentuknya lingkaran. Mana kira-kira yang lebih kecil tekanannya? Oke, penerapan pada konsep tekanan zat padat itu ada beberapa. Yang pertama adalah kapak, kemudian yang kedua adalah sirip ikan, yang ketiga adalah sepatu salju. Nah, di situ bisa adik-adikku bisa melihat di rumah bahwa kalau sepatu di salju itu mempunyai luas permukaan yang lebar. Kenapa? Agar memberikan efek tekanan yang itu lancip karena memberikan efek tekanan yang besar. Nah, PR adik-adikku yang ada di rumah sirip ikan itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu tekanan pada zat cair atau diistilahkan dengan hidrostatis. Hidro itu cair, statis itu yang diam gitu ya. Tekanan hidrostatis, adik-adikku yang ada di rumah mungkin pernah berenang ya,
berenang di sungai atau berenang di kolam renang, apa yang terjadi ketika adik-adikku menyelam, kemudian semakin ke dalam, dan semakin ke dalam. Apa yang terjadi? Penyelam menyelam sangat dalam, telinganya akan terasa sakit. Kenapa kok demikian? Di kolam renang saat kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Kira-kira mengapa? Itu ya. Jadi ini mungkin bisa adik-adikku pikirkan. Jadi secara umum tekanan hidrostatis itu memberikan penjelasan bahwa semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya. Sehingga semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Jadi semakin ke dalam, tekanan hidrostatis itu semakin besar. Secara umum, tekanan itu atau tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalamannya atau P sebanding dengan kedalamannya. Seperti ini ya. Jenis zat cair itu juga mempengaruhi tekanan hidrostatis. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berenang di air tawar dengan kita berenang di air laut, itu juga memberikan tekanan yang berbeda. Tentunya di air laut itu mempunyai tekanan yang lebih besar. Ya. Sementara kalau di air tawar mempunyai tekanan yang lebih kecil. Dengan kata lain, tekanan suatu zat cair sebanding dengan besaran dari massa jenisnya. Kenapa massa jenisnya? Karena kan air laut mempunyai massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis di air yang tawar. Secara umum rumusnya sama. Jadi P sama dengan F per A ya. F per A. Jadi kita bisa lihat di sini aja. Nah, bisa dilihat aja ya. P sama dengan F per A atau di situ W per A. Nah, W-nya itu adalah M kali G. Ya, M kali G. Sementara M-nya sama dengan Rho kali V. Sehingga secara umum tekanan hidrostatis itu sama dengan pH ya, sama dengan Rho kali G kali H. Gitu ya dari rumah ya. Rho pH itu adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal ya. Kemudian Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Biasanya nilainya ini diambil 10. Kemudian H adalah kedalaman. Jadi di situ ada 3 besaran yang mempengaruhi di tekanan hidrostatis. H itulah kedalaman. Semakin ke dalam, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. G adalah percepatan gravitasi, sementara Rho adalah massa jenis. Ya, jadi seperti itu. Itu tekanan hidrostatis. Nah, sekarang coba adik-adikku bisa melihat di situ. Coba ditebak ya. Sebuah botol aqua dilubangi di 3 ketinggian yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Lubang botol ini ditutup, kemudian botolnya diisi air. Ketiga lubang dibuka bersamaan. Air dari lubang paling bawah memancar paling kuat. Mengapa? Jadi di situ A itu mengucurnya di sini posisinya. Sementara yang B, sementara yang paling bawah itu yang paling jauh di sini. Kenapa kok bisa terjadi demikian?
Karena tadi bahwa kita tuliskan kembali rumusnya ya, P sama dengan Rho kali G kali H. Jadi di situ tekanan hidrostatis yang dialami oleh air yang keluar dari pancuran tersebut dipengaruhi oleh 3 hal. Sementara massa jenis dan gravitasi itu mempunyai nilai yang sama. Sehingga posisi P itu hanya tergantung dari H saja. Jadi P itu hanya tergantung dari H. Nah, H ini dilihat dari mana? H bukan dilihat dari dasar permukaan, dasar dari air yang ada di dalam botol, tetapi berdasarkan ketinggian atau kedalaman dari permukaan. Jadi dihitungnya dari sini. Kalau permukaannya di sini, maka A itu di sini. Sementara yang B itu di sini. Jadi kedalaman di sini. Sementara yang C itu mempunyai H di sini. Sehingga kita bisa melihat bahwa H untuk yang di titik C itu mempunyai kedalaman yang paling besar dibandingkan B dan A. Sehingga ketika ini dibuka bersamaan, maka otomatis tekanan yang lebih besar yang akan memberikan dorongan air itu keluar dari botol yang lebih besar. Sehingga dia lebih jauh. Nah, begitu jawabannya. Tadi yang nomor 2, ada pernyataan di dalam suatu ulasan bahwa tekanan hidrostatis itu terjadi atau diterapkan dalam bendungan ya. Bentuk bendungan yang dibangun atau bangunan bendungan air selalu lebih lebar bagian bawahnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Jadi ini selalu lebih lebar daripada di atasnya. Kenapa? Tekanan hidrostatis air itu lebih besar ketika dia berada di kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua, penyelam itu pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatis yang ada di dasar lautan. Jadi kita bisa memberikan suatu kesimpulan untuk tekanan hidrostatis, yaitu tekanan di air lebih besar dari tekanan udara, sehingga air menyembur keluar. Kemudian yang kedua, semakin dalam air, maka semakin kuat semburannya. Karena apa? Tekanan semakin besar. Nah, demikian adik-adikku yang ada di rumah. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tekanan pada gas. Tapi untuk lain waktu kita bisa membahas tentang tekanan pada gas tersebut. Sebenarnya juga untuk tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair ini ada beberapa konsep yang harus kita pelajari lebih lanjut. Adik-adikku sahabat edukasi yang ada di rumah, pastikan adik-adik selalu tetap stay di rumah, belajar di rumah, karena belajar di rumah pasti bisa. Kemudian belajar di rumah itu bisa kalian lakukan di mana saja, tapi lebih baik kalau adik-adikku bisa streaming di TV Edukasi. Ya. Streaming di TV Edukasi dengan aplikasi TV Edukasi di Play Store dan juga tva.kemdikbud.go.id. Adik-adikku yang ceria, sahabat adik-adikku yang ada di rumah, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu itu pesan, karena memang pada saat ini kita lagi dicoba oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya virus, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita selalu diberi kesehatan dan kita selalu tetap belajar.